Di awal film diceritakan seorang pemuda bernama Matthew, di mana dia bertemu dengan gadis impiannya yang tidak pernah dilihat wajahnya, namun dia sudah langsung jatuh cinta. Kisah diawali oleh Matt yang sedang melakukan mantap-mantap di dalam lift saat listrik mati. Ternyata hal ini membuat Matt jatuh cinta dengan gadis misterius ini. Scene pun berganti, di mana si Matt ini bertemu dengan temannya yang bernama Joe. Di sini, Matt menceritakan kejadian pada saat itu kepada Joe dan tak lupa menunjukkan sempak milik gadis misterius itu. Setelah berbincang-bincang dengan Joe, Matt mengajak Joe menyaksikan dirinya melakukan sesuatu yang cerdas. Matt membuang tas miliknya yang penuh dengan tikus ke salah satu kamar asrama wanita. Setelah melempar tas itu, Matt berpura-pura menjadi seseorang yang ahli menangani binatang. Kemudian saat di asrama, Matt pun mendengar suara seorang gadis yang berteriak ketakutan. Matt pun langsung menolongnya. Dan ternyata gadis itu berteriak karena tikus itu keluar dari tas tadi dan melompat ke daerah gunung kembar miliknya. Matt kemudian menggendongnya keluar kamar. Dan ternyata momen itu dimanfaatkan oleh Matt, di mana ia membongkar isi lemari gadis itu. Ada sempak, BH, dan tongkat ajaib. Si Matt terus memeriksa sedetail mungkin apakah ukuran pakaian dalam itu cocok dengan gunung kembar yang pernah ia kenyot sebelumnya. Seusai mencari harta pusaka tadi, Matt langsung pergi. Dan tiba-tiba saat berjalan di lorong asrama, Matt melihat seorang gadis bernama Patty yang ingin diperkaos oleh seorang laki-laki kekar. Karena melihat gadis ini seperti tak suka dengan hal itu, Matt menghampirinya bak pahlawan. Matt pun melawan lelaki kekar itu dengan mencubit tetenya dengan kuat. Dan si laki-laki itu pun juga melakukan hal yang sama. Tak berselang lama, Matt pun jatuh karena sudah tak tahan menahan rasa sakit cubitan dari lelaki kekar itu. Karena merasa bersalah, Patty yang akhirnya mengobati tete Matt yang memar, ia menggoda Matt. Tapi bodohnya si Matt adalah ketika sedang dicium oleh Patty, si Matt ini seperti menghindar. Kesempatan emas kok dibuang. Keesokan harinya, ia masuk ke asrama wanita lagi untuk mencari wanita misteriusnya. Sepanjang hari saat di asrama wanita, Matt mencari benda pusaka para wanita di situ demi mencari wanita misterius yang ia sukai. Di sana, Matt memanjakan matanya dengan melihat gunung-gunung kembar. Scene pun berganti. Saat ini, si Matt sedang bermain sepak bola melawan seorang gadis yang bernama Arlene, di mana yang kalah harus buka pakaiannya satu persatu. Tapi sialnya, di sini Matt kalah dan membuka pakaiannya satu persatu. Sampai akhirnya, yang tersisa hanya boxer si Matt. Cewek-cewek di sana yang penasaran pun akhirnya bersama-sama melepaskan boxer si Matt. Melihat burung perkasa milik Matt, para ciwi-ciwi ini terpukau akan keperkasaan milik si Matt. Scene pun berpindah saat Matt dan sahabatnya Joe melihat keindahan tubuh gadis-gadis di asrama. Matt pun memperhatikan secara detail ukuran gunung kembar milik gadis-gadis itu. Joe menunjukkan siapa seorang gadis yang sedang menulis di gunung kembarnya. Keesokan harinya, si Matt bermain sepak bola meja melawan Arlene lagi. Namun, kali ini si Matt lah yang mendominasi permainan itu. Alhasil, si Matt menang dan wanita itu pun membuka pakaiannya sampai terlihat gunung kembarnya. It's not. Go faster. Well, at least we don't start wars. Tetapi, si Matt malah membuat gadis itu marah. Dan sampai-sampai, ia menjatuhkan Matt. You cheated! How can you do that? I wasn't even Waduh, looking. gondal, gandul, gondal, gandul. And especially Saat Matt sedang berjalan di lorong, ia tak sengaja melihat kamar Patty. Dan di sana, ia mengobrol manja.
Saat sedang asik mengobrol, lelaki kekar itu datang lagi ke kamar Patty. Si lelaki kekar ini mendorong Matt. Seketika, Matt dan Patty menjatuhkan lelaki itu dan menjepret rambutnya, lalu mereka kabur. Setelah berhasil kabur dari kejaran pria itu, si Matt mendapatkan asupan nutrisi dari Patty. Enak bener dari si Matt, cok. Patty memberinya asupan karena sudah menolong dia dari pria itu sekali lagi. Matt yang tak mau menyiapkan kesempatannya lagi, akhirnya menikmati apa mambam Patty. Was not the romantic type. Karena sudah memasuki akhir tahun sekolah, akhirnya si Matt memberanikan diri berteriak di depan kamar asrama. Iya, asrama wanita. Si Matt bertanya kepada gadis-gadis, siapa yang saat itu enak-enak dengan dirinya di lift pada saat lampu padam. Sambil menanyakan itu, si Matt mengeluarkan gombalannya yang membuat beberapa wanita tersenyum, dan semua gadis mengaku-ngaku bahwa mereka adalah wanita yang ada di lift. We can spend perfect days shopping and cooking together. I'm the one. I'm the one. Could be the mystery girl. Kemudian saat si Matt melihat ke arah salah satu jendela, terlihat kemolekan tubuh wanita yang aduhai mantap. Si Matt langsung mempunyai feeling bahwa dialah yang pada saat itu mata mantap dengan dirinya. Matt pun langsung berlari masuk ke asrama untuk mencari gadis itu. Akan tetapi, si Matt salah masuk kamar. Matt kemudian berpindah ke kamar lain, dan ternyata si Patty lah gadis itu. Akan tetapi si Patty kecewa dengan Matt karena si Matt hanya mencintai gadis di lift, bukan dirinya. Dan si Patty pun mengusir Matt pergi. Di akhir film, pada akhir acara sekolah, si Patty mau menerima Matt dan terjadilah adegan yang kurang sopan. Film pun selesai, ending yang sangat sopan.